bene, masih di mea culpa. Saya berpikir, jangan-jangan kita sering merasa gagal, merasa hancur, merasa tersakiti karena kurang satu hal ini. Apa itu? Para culprit, saya menemukan sesuatu yang menarik dari bacaan hari ini yang direnungkan oleh penulis dari satu buku. Pernah saya tampilkan ini, testimoni non fungsionari. Dikatakan begini, 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Engkau tahu Tuhan, aku menginginkan engkau, aku menyukai engkau. Lalu Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali dengan konsep pertanyaan yang serupa, tetapi di pertanyaan ketiga sedikit berbeda. Yesus menurunkan kualitas pertanyaannya. Tapi yang menarik bahwa ketiga-tiganya menanyakan, Simon, kau kasihkah aku? Bagian ini mau mengatakan bahwa yang pertama dalam mengasihi Yesus. Yesus tidak bertanya, Simon, sanggupkah kau menggembalakan domba-dombaku? Tidak ditanya, Simon, sanggupkah kau memimpin ke-12 rasul-rasul yang telah kupilih ini? Simon, sanggupkah kau menjadi pemimpin gereja? Menjadi menarik karena di buku ini secara khusus dibahas para pastor. Tidak ditanya pertama-tama, sanggupkah kau mendirikan gereja yang baru? Sanggupkah kau membangun bangunan gereja? Sanggupkah kau menyatukan umat ini? Sanggupkah kau membuat inovasi-inovasi baru? Dan pertanyaan serupa bisa kita modifikasi untuk para orang tua. Pertama-tama tidak ditanya, sanggupkah kau nanti membiayai anakmu? Sanggupkah kau nanti menyekolahkan? Sanggupkah kau nanti menjadi suami yang baik atau istri yang baik? Tapi pertanyaan yang pertama, kau kasihkah aku? Dan kalau memang kau kasih, gembalakanlah domba-dombaku. Aku akan selalu bersamamu. Ini saat saya pikir bisa mengubah cara berpikir kita tentang menjalani hidup. Sejauh bisa dipraktekkan dan selalu kita bermasalah dengan praktek. Tapi bukan berarti tidak mungkin melakukan sesuatu yang lebih baik. Begitu ya. Hampir selalu kita bermasalah dengan praktek. Kau kasihkah aku? Lalu Yesus bukannya tidak kenal siapa Petrus, bukannya tidak kenal, tetapi akhirnya Yesus berkata, seguimi, ikuti aku. Maka kamu pasti akan sanggup melakukan pekerjaanmu. Yang pertama adalah, tanpa bermaksud membuat pembedaan yang sangat ekstrim, adalah mengasihi Yesus. Berdua karena mengasihi Dia. Yang lain akan ditambahkan kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk berkreasi, kemampuan untuk memanage perasaan diri sendiri, perasaan orang lain, membina komunikasi yang baik dengan pasangan, dengan anak, dengan umat, dengan siapapun. Pertama-tama mengasihi Yesus. Carilah dulu kerajaan Allah, maka yang lain akan ditambahkan, katanya. Saya pikir itu berangkat dari refleksi yang mendalam atas hubungan dengan Allah, sebagaimana kita temukan dalam kitab suci. Seandainya kita memberi perhatian lebih banyak pertama-tama dalam doa kita untuk membina hubungan kita dengan Allah, kita mengungkapkan kasih dan penyerahan diri kita, boleh jadi ada sesuatu yang lebih baik. Cara hidup kita, kebiasaan kita, tanpa sadar kita membaik. Tanpa sadar dalam arti kita tidak ikuti perkembangannya. Yang kita pikirkan adalah bahwa saya berusaha mengasihi Yesus. Saya berusaha berdoa kepadanya. Saya berusaha menyerahkan hidup saya pada penyelenggaraannya. Dan kemudian saya merasa lebih lega, lebih ringan, saya melakukan tugas saya nikmati, dan hasilnya jauh lebih baik. Boleh jadi prosesnya demikian berlangsung. Maka pertanyaan pertama Yesus
saya mau ulangi karena menurut saya ini menarik ya. Tidak ditanya, sanggupkah kau nanti berkualitas? Oke, sanggupkah kau nanti menampakkan kehadiranku kepada banyak orang, mempresentasikan siapa Yesus yang kau ikuti itu? Saya pikir itu memang level yang harus kita tuju, tapi kemudian yang pertama-tama kau kasihi ke aku, sehingga ada alasanmu untuk mengikuti, untuk mengenal, untuk meneladani aku Yesus. Maka dalam dua-dua kita juga tetap mengingat untuk memiliki iman. Dalam arti kita doakan supaya kita tetap beriman kepada Yesus. Karena saya duga, mudah-mudahan dugaan saya salah, ketika kita berdoa, perhatian kita pada keinginan-keinginan kita yang baik untuk kita saat ini dan nampak buahnya bisa dinikmati, empirik. Saya maunya bekerja hari ini, dapat gaji yang baik bulan ini, dan makan. Saya sehat, tidak ada sakit penyakit ditemukan dokter, lalu saya bisa bergerak bebas, leluasa, segar. Sesuatu yang diukur, sesuatu yang dilihat oleh mata. Tapi toh kita tidak lupa maunya dengan pertanyaan Yesus ini. Pertama-tama menanyakan kasih akan Yesus, dan kemudian gembalakanlah dengan bekal itu. Semoga pelan-pelan, hari demi hari, barangkali tidak selalu ada kemajuan, bahkan mungkin ada kemunduran ya. Saya pernah rajin berdoa, lalu mulai down, saya tidak melihat hasilnya. Dalam situasi begini saya pikir kita pantas mengingat lagi kata-kata ini untuk kembali belajar mengasihi. Kita tidak selalu berhasil belajar mengasihi, tapi selalu punya kesempatan untuk itu. Dan semoga kita sanggup. Pace e bene.